Halo, ketemu lagi dengan saya Muhammad Amin untuk mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar mengenai aljabar. Dalam bab ini ada beberapa subbab yang harus kalian kuasai, di antaranya adalah akar, pangkat, dan logaritma, fungsi, persamaan dan fungsi kuadrat, sistem persamaan dan pertidaksamaan, program linear, matriks, serta barisan dan deret. Agar lebih mudah dalam memahami bab aljabar ini, mari kita simak beberapa contoh soal berikut ini. Oke, hari ini kita akan bahas mengenai soal logaritma. Hasil dari 6 log 32 dikali akar 8 log 27 dikali sepertiga log 6 akar 6 dibagi dengan akar 2 log 32 dikurangi akar 2 log 8. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita masing-masing akan lihat untuk pembilang dan penyebutnya. Pertama, kita akan lihat pembilangnya. Di sana kita punya 6 log 32 dikali akar 8 log 27 dikali sepertiga log 6 akar 6. Nah, kalau dilihat dari bilangan-bilangan yang ada di sini, tentu saja 32, 27, ataupun 6 akar 6 bukan merupakan bilangan yang sederhana. Maka untuk itu, kita akan coba sederhanakan, yaitu dengan cara mengubahnya dalam bentuk pangkat. Berarti ini adalah 6 log 2 pangkat 5. Akar 8 berarti 2 pangkat 3. Karena akar berarti di sini 3 per 2. 27, 3 pangkat 3. Sepertiga kita ubah menjadi 3 pangkat min 1, sedangkan 6 akar 6 kita ubah menjadi 6 pangkat 3 per 2 ya, karena ini 1, ini setengah. Nah, selanjutnya berdasar sifat logaritma, maka bentuk pangkat yang ada di sini, atau di sini, ataupun di sini, dan juga di sini, ini bisa kita turunkan dari bentuk akar. Maka kalau kita turunkan dari bentuk akar, maka bisa dituliskan sebagai 5 berarti di sini, 3 per 2 berarti jadi di sini, 3 berarti kita tuliskan di sini, min 1 kita tuliskan di sini, kemudian di sini ada 3 per 2, maka bisa kita tuliskan di sini. Selanjutnya di sini ada 6 log 2 dikali 2 log 3 dikali 3 log 6. Sehingga kalau kita perhatikan berdasar sifat logaritma, berarti ini bisa kita hilangkan, ini pun juga bisa kita hilangkan, sehingga bentuk yang ini bisa dinyatakan sebagai 6 log 6 yang sama dengan 1. Maka untuk selanjutnya kita tinggal lihat bagian yang ini saja. Ya, berarti kalau kita ini selesaikan, maka akan kita peroleh 2-nya kita coret dulu ya, karena di sini ada 2, di sini ada 2, 3-nya juga kita coret, 3, tinggal 5 kali 3 dibagi min 1, yang menghasilkan berapa? Min 15. Ya, itu untuk pembilangnya. Lalu bagaimana dengan penyebutnya? Kita lihat, berarti langkah yang kedua adalah kita sederhanakan penyebutnya. Berarti di sini ada akar 2 log 32 dikurangi akar 2 log 8. Karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu akar 2, berarti ini bisa kita selesaikan menjadi akar 2 log 32 per 8. Akar 2 sendiri bisa dinyatakan sebagai 2 pangkat setengah, 32 per 8 itu 4. 4 bisa dinyatakan sebagai 2 per 2. Dengan sifat logaritma, pangkatnya bisa kita turunkan, 2 dibagi setengah dikali dengan 2 log 2. Seperti yang kita tahu, nilai 2 log 2 adalah 1. Maka untuk penyebut di sini, 2 dibagi setengah akan menghasilkan sama dengan 4. Jadi, kalau pertanyaannya adalah pembilang dibagi penyebut, tentu saja bisa dinyatakan sebagai yang pembilang tadi nilainya min 15, penyebut tadi nilainya 4. Jadi nilai yang diminta adalah min 15 per 4. Selanjutnya adalah soal tentang barisan dan deret. Diketahui suatu barisan geometri 40, 200.000 dan seterusnya
Yang ditanyakan adalah jumlah n suku yang pertama, atau yang ditanyakan di sini adalah SN-nya. Oke, pada suatu barisan, terutama barisan geometri, maka yang pertama bisa kita tentukan tentu saja nilai suku pertama atau A-nya, yaitu 40, dan yang kedua adalah rasio. Rasio paling gampang bisa dicari dari U2 per U1, berarti 200 dibagi 40, corek 20 bagi 4 berarti 5. Nah, berarti karena A-nya sudah tahu, rasionya juga sudah tahu, berarti langkah berikutnya adalah kita bisa susun SN-nya. SN barisan geometri adalah A dikali R pangkat N-1 dibagi dengan R-1. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. A-nya berarti berapa? 40 dikali 5 pangkat N-1 dibagi dengan 5-1. 5-1 berapa nilainya? Iya, 4. 4 kalau dengan 40 dicorek, berarti di sini masih menghasilkan 10, sehingga sama dengan 10 dikali 5 pangkat N-1. Nah, kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, di sini ada angka 2, sedangkan di sini ada angka 10. Berarti kita pecah menjadi 2 dikali 5 dalam kurung 5 pangkat N-1. Maka kalau 5 yang di luar ini kita kalikan ke dalam kurung di sana, maka akan diperoleh di sini 2 dikali 5 pangkat N plus 1 min 5. Jadi jawaban yang diminta adalah yang E. Jadi jawaban yang diminta adalah yang C. Selanjutnya adalah soal mengenai matriks. Diketahui matriks A 23 min 1 2, matriks B min 4 1 min 2 0, C sama dengan A kali B, maka C inverse-nya berapa? Nah, untuk menjawab soal ini tentu saja langkah pertama adalah kita cari hasil kali matriksnya. 2, 3, min 1, 2 dikali dengan min 4, 1, min 2, 0. Untuk mengalihkan matriks, ingat baris kali baris, kolom kali kolom. Berarti 2 kali min 4, min 8, 3 kali min 2, min 6, min 8, min 6 berarti di sini min 14. 2 kali 1, 2, 3 kali 0, 0, berarti di sini nilainya 2. Min 1 kali min 4 berarti nilainya 4. 2 kali min 2 nilainya min 4, sehingga di sini bisa kita tuliskan 0. Selanjutnya, min 1 kali 1 min 1, 2 kali 0, 0, maka di sini nilainya adalah min 1. Maaf, di sini tadi 0. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah C inverse. Maka untuk mencari C inverse, karena ini matriksnya adalah ordo 2 kali 2, C inverse adalah seper determinan C. Yang bagian sini dibalik, yang bagian sini dikasih minus. Berarti kalau ini dibalik berarti di sini min 1, di sini min 14. Kalau dikasih minus berarti di sini 0, di sini min 2. Ya, di sini tadi adalah min 14. Maka ini kalau kita selesaikan, ingat determinan berarti apa? Determinan berarti diagonal utama, berarti min 14 kali min 1 14 dikurangi 0, berarti di sini 14, di sini min 1, min 2, 0 dan min 14. Minnya keluarkan semua, berarti kita punya min 1/14, di sini 1, 2, 0, 14. Inilah jawaban yang diminta, sehingga jawabannya adalah E. Selanjutnya adalah soal mengenai sistem. Selanjutnya adalah soal mengenai sistem persamaan. Kita lihat contoh soalnya berikut. Hadi, Yuda, Tony menabung di bank.
Hadi, Yuda, Tony menabung di bank. Jumlah uang tabungan Yuda dan 2 kali tabungan Tony adalah 150.000, lebih banyak dari uang tabungan Hadi. Jumlah uang tabungan Hadi dan Tony adalah 1.450.000. Jumlah uang tabungan mereka bertiga adalah 2 juta rupiah. Maka yang ditanyakan adalah jumlah uang Yuda dan Tony. Untuk memudahkan, maka kita akan ambil huruf pertamanya saja, H, Y, dan T. Oke, kalimat pertama. Jumlah uang tabungan Yuda ditambah 2 kali tabungan Tony sama dengan 150.000 lebih banyak dibanding tabungan Hadi. Kemudian kalimat kedua, jumlah uang tabungan antara Hadi dengan Tony adalah 1.450.000. Yang terakhir, jumlah uang tabungan mereka bertiga berarti H ditambah Y ditambah T sama dengan 2 juta rupiah. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan ini berarti ini kita punya 3 variabel. Maka yang pertama adalah kita substitusi persamaan yang kedua ini ke persamaan yang ketiga. Di sini ada H plus T, di sini juga ada H plus T. Berarti 1.450.000 ditambah Y sama dengan 2 juta. Sehingga Y sama dengan 2 juta dikurangi 450. Jadi jawabannya adalah di sini 550.000. Oke, kita simpan, berarti uangnya Yuda sudah ketemu. Selanjutnya, untuk mencari uangnya si Tony, maka kita bisa lakukan substitusi di sini. Ya, berarti kalau kita substitusi ke sini, ke persamaan pertama, berarti kita punya berapa di sini? 550.000 ditambah 2T sama dengan 150.000 ditambah H. Nah, berarti kalau kita pindah ruas yang 150 pindah ke sini, berarti kita punya 400.000 sama dengan H min 2T. Oke, kita simpan bentuk persamaannya. Kalau ini saya katakan sebagai persamaan bintang 1, ini saya sebut sebagai persamaan bintang 2, maka kita akan punya, kita tuliskan ulang di sini, H min 2T sama dengan 400.000, sedangkan H plus T itu sama dengan 1.450.000. Berarti kalau ini kita kurangkan, yang bawah kurangi atas ya, H min H hilang, T min 2T berarti 3T, 1.450 dikurangi 400 berarti 1.050.000. Sehingga T adalah 1.050 dibagi 3, yaitu 350.000. Nah, yang ditanyakan apa di soal? Yang ditanyakan adalah berapa jumlah uang si Yuda dengan si Tony. Berarti kita peroleh di sana 550.000. Ini adalah uangnya Yuda. Kemudian 350.000 adalah uangnya Tony. Sehingga kalau ini kita tambahkan, berarti ketemu Yuda ditambah Tony. 550 ditambah 350 adalah 900.000. Jadi jawaban yang diminta adalah yang D. Berikutnya adalah soal mengenai fungsi kuadrat. Jika grafik fungsi Y sama dengan P min 3X kuadrat min 2PX plus 2X plus 8 menyinggung sumbu X, maka nilai P yang memenuhi adalah, pertama kita lihat dulu persamaan kurvanya. Y sama dengan P min 3X kuadrat min 2PX plus 2X plus 8. Kita lihat bahwa di sini bentuknya belum bentuk standar, berarti ini harus kita ubah dalam bentuk standar dulu, yaitu P min 3X kuadrat min dalam kurung 2P min 2X plus 8. Sehingga di sini sudah kelihatan, yaitu koefisien X kuadrat, kemudian
koefisien X-nya dan konstantanya. Nah, selanjutnya kata kunci yang kita gunakan adalah di sini ada kata-kata menyinggung sumbu X. Nah, suatu grafik fungsi kuadrat atau parabola dikatakan menyinggung sumbu X itu kalau apa? Iya, kalau nilai D-nya 0. D itu apa? B kuadrat min 4AC. Berarti kalau kita hitung di sini kita peroleh min dalam kurung 2P min 2 kuadrat min 4A, A-nya P min 3, C-nya 8. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk menghitungnya, di sini ada 2, kita keluarkan min 2 di sini. Berarti di sini ada P min 1 kuadrat dikurangi 4 kali P min 3 kali 8 sama dengan 0. Selanjutnya, kalau semuanya kita bagi 4, min 2 kuadrat hilang, ini 4-nya hilang, sehingga kita bisa peroleh di sini P kuadrat min 2P plus 1 dikurangi 8P dikurangi min ketemu min berarti jadi plus ya, plus 24 sama dengan 0. Atau P kuadrat min 10P plus 25 sama dengan 0. Atau kalau ini kita faktorkan akan ketemu P min 5 kuadrat sama dengan 0. P min 5 sama dengan 0. Atau P sama dengan 5. Jadi nilai P yang memenuhi adalah 5. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya adalah soal mengenai fungsi. Diketahui fungsi dengan Gx sama dengan 2 min X dan F bundaran Gx sama dengan 3X kuadrat min 16X plus 12. Yang ditanyakan adalah nilai F min 1. Nah, kalau ditanyakan nilai, maka di sini kita bisa tuliskan ya, F bundaran Gx artinya adalah F Gx, yaitu fungsi G, kita masukkan ke fungsi F. Karena G-nya sudah diketahui, berarti kita punya F 2 min X sama dengan, diketahui di soal, 3X kuadrat min 16X plus 12. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah berapakah nilai F min 1. Nah, untuk mencari nilai ini, untuk mencari nilai F min 1, padahal diketahuinya adalah F2 min X, maka kita tidak perlu mencari Fx-nya. Jadi cukup di sini antara yang di dalam kurung dengan yang di dalam kurung kita sama dengan kan. Berarti kita peroleh 2 min X sama dengan min 1. Kita pindah ruas berarti 2 plus 1 sama dengan X atau X sama dengan 3. Nah, maka nilai 3 inilah yang kita substitusi ke dalam bentuk yang di sini sehingga menjadi 3 dikali 3 kuadrat min 16 kali 3 ditambah 12 yang sama dengan 3 kali 9 27, 16 kali 3 48 ditambah 12, 27 ditambah 12 adalah 39 dikurangi 48, maka akan menghasilkan minus 9. Nah, inilah jawaban yang diminta, jadi jawabannya adalah B. Demikian tutorial mengenai bab aljabar, kita jumpa lagi pada tutorial selanjutnya.